Hai adik-adik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang listrik. Kali ini kakak akan membahas tentang listrik dan rangkaiannya. Pada saat Rahmat mendapat tugas dari gurunya untuk membuat kerajinan tangan yang terbuat dari barang-barang bekas. Kemudian Rahmat memilih membuat model lampu lalu lintas. Ia mengumpulkan bahan-bahan seperti bola lampu, fitting lampu, saklar bekas mainan, kardus bekas, plastik bekas berwarna, dan baterai. Lalu dengan tekun dan sabar, Rahmat memotong kardus. Kemudian kardus tersebut dilubangi dan ditempelkan plastik berwarna. Lalu Rahmat menyusun bola lampu, kabel tersebut dengan saklar dan baterai sebagai sumber energi dengan susunan rangkaian paralel. Hasil karya Rahmat dapat nilai bagus dari gurunya, sehingga suatu saat Rahmat ingin menjadi ilmuwan. Baik adik-adik, dari cerita tersebut, adakah dari adik-adik yang mempunyai cita-cita seperti Rahmat? Oke, jika adik-adik memiliki cita-cita seperti Rahmat, ada baiknya kita perlu mempelajari tentang energi listrik lebih jauh. Energi listrik adalah energi akhir yang dibutuhkan bagi peralatan listrik untuk menggerakkan alat-alat elektronik. Energi yang dihasilkan ini dapat berasal dari berbagai sumber, misalnya air, minyak, batu bara, angin, panas bumi, nuklir, dan matahari. Perhatikan beberapa peralatan listrik dan perubahannya sebagai berikut. Kita lihat pada televisi atau TV. Listrik akan dirubah menjadi gabungan antara gambar, lampu, cahaya, dan suara. Selanjutnya ada radio. Radio terjadi konversi, yaitu berupa listrik menjadi suara. Bola lampu, listrik akan dirubah menjadi cahaya. Kipas, listrik akan dirubah menjadi gerak. Setrika, listrik akan dirubah menjadi panas. Baik, dalam hal kelistrikan, telah banyak tokoh yang berpartisipasi seperti The Column Alessandro Volta, Hans G. Ørsted, dan Henry Meriampere. Penemu listrik adalah Michael Faraday, yang sampai sekarang dijuluki sebagai Bapak Listrik. Ia berasal dari Inggris yang lahir pada tanggal 22 September 1791 di Newington, Bath, Inggris. Untuk mempelajari energi listrik, mari kita kenali alat-alat berikut. Yang pertama, sumber listrik. Konduktor listrik, saklar, sikring, peralatan listrik. Adik-adik, perlu kita ketahui pengertian yang pertama adalah arus listrik. Arus listrik adalah aliran muatan listrik pada rangkaian tertutup yang mengalir dari tempat yang berpotensi tinggi ke tempat yang berpotensi rendah. Tegangan listrik adalah perbedaan potensial antara kutub negatif dan kutub positif. Hal-hal mengenai listrik dapat diukur melalui suatu alat dengan satuan yang berbeda. Berikut tabel alat-alat dan satuan-satuan listrik tersebut. Pada saat mengukur
mengukur energi listrik, kita menggunakan alat yaitu berupa voltmeter, merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tegangan. Ampere meter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur arus. Ohm meter, alat yang digunakan untuk mengukur hambatan. Wattmeter yang digunakan untuk mengukur daya. kWh meter yang digunakan untuk mengukur energi. Baik adik-adik, kita lanjutkan tentang rangkaian listrik. Sebelum kita masuk ke dalam rangkaian listrik, perlu diketahui bagaimana cara arus listrik mengalir pada suatu rangkaian. Kita lihat gambar tersebut. Pada gambar terlihat arus listrik dari sumber listrik yang mengalir sehingga lampu menyala. Mengapa bisa seperti itu ya? Hal tersebut terjadi karena pada sebuah sumber listrik terdapat dua macam kutub. Ada kutub negatif dan kutub positif. Kutub positif memiliki tegangan listrik sedangkan kutub negatif tidak bertegangan sehingga terjadilah perpindahan arus listrik. Kita jelaskan pengertian dari beberapa komponen dalam energi listrik. Yang pertama adalah sumber listrik. Sumber listrik ini merupakan benda yang mampu menghasilkan listrik dengan tegangan yang berbeda-beda berdasarkan jenisnya. Bisa kita jelaskan beberapa sumber listrik yaitu contohnya batu baterai, aki, dinamo, generator. Kita lanjutkan ke konduktor listrik. Konduktor listrik adalah logam yang mampu menghantarkan listrik dengan baik. Konduktor listrik terbaik adalah tembaga. Lalu ada saklar. Saklar merupakan alat penghubung dan pemutus arus listrik. Selanjutnya sikring, yang merupakan alat pengaman arus listrik, yang apabila terjadi arus singkat atau korsleting, maka sikring akan putus karena panas dari hubungan arus singkat menghasilkan panas yang mampu memutuskan kawat sikring. Sehingga sikring digunakan sebagai alat listrik yang mampu mendeteksi terjadinya korslet untuk mencegah terjadinya kebakaran akibat dari korsleting listrik. Kita lanjutkan ke beberapa macam rangkaian listrik. Rangkaian listrik terbagi menjadi 3 macam, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Dari beberapa rangkaian tersebut, adik-adik bisa melakukan percobaan di rumah. Yang pertama, kita jelaskan mengenai rangkaian seri. Rangkaian seri merupakan rangkaian alat-alat listrik yang disusun berurutan tanpa cabang. Berdasarkan contoh rangkaian seri tersebut, maka ciri-ciri rangkaian seri sebagai berikut. Arus listrik mengalir tanpa melalui cabang. Selanjutnya, jika salah satu alat listrik dilepas atau rusak, maka arus listrik akan putus. Berikutnya rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian alat-alat listrik yang dihubungkan secara berjajar dengan satu atau beberapa cabang. Alat listrik yang dapat dirangkai secara paralel adalah lampu dan baterai. Berdasarkan contoh di atas, maka ciri-ciri rangkaian paralel sebagai berikut. Arus listrik mengalir melalui satu cabang atau lebih. Jika salah satu alat listrik dilepas atau rusak, arus listrik akan tetap mengalir melalui cabang yang lainnya. Rangkaian listrik di rumah kita dipasang secara paralel sehingga jika salah satu lampu dipadamkan, lampu yang lainnya tetap menyala.
Berikutnya, rangkaian listrik campuran. Rangkaian listrik campuran adalah rangkaian perpaduan antara rangkaian seri dan paralel. Baik adik-adik, itu merupakan beberapa contoh rangkaian listrik. Selanjutnya kita akan memberikan beberapa contoh soal yang adik-adik harus jawab. Oke, kita akan menjelaskan dari dua contoh soal pertanyaan tersebut. Yang pertama, alat penghubung dan pemutus arus listrik disebut saklar. Yang kedua, alat pengaman arus listrik untuk mencegah terjadinya hubungan singkat disebut sikring. Baik adik-adik, sampai di sini dulu pembahasan materi kita kali ini. Kita akan lanjutkan materi berikutnya di video selanjutnya. Sampai jumpa.